dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Salam selamat pagi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Anda di rumah selalu diberkati dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetap berkarya dalam nama Tuhan, tetap berjalan teguh, mengimani Tuhan, tetap percaya Tuhan yang selalu pelihara kita. Selalu tetap percaya Tuhan dengan setia menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir oleh kehidupan sekarang ini, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang telah mengalahkan. Pagi ini kita akan kembali ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan namanya, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh hadir, kita boleh berkata-kata kepada Tuhan. Kalau kesah kita, pergumulan kita, ungkapkan itu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi serahkan hidup kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang selalu pelihara kita. Haleluya. Kita akan pujian kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan Yesus baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau Tuhan yang telah menjadikan hidup kami berarti. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
biasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tenang berada dekatmu. Kau yang jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala puji-pujian yang kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami.
kami ingin mendengarkan. Sebab firman adalah berita yang terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan saya mengucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti online church GSJ Ebenezer, ya, Kota Pangkal Pinang. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan terus dalam pemeliharaan Tuhan, dan Allah sampai dengan hari ini tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dalam judul Garam dan Terang Dunia. Nah, di situ ada kesimpulannya bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti dia, termasuk kita saat ini, supaya dapat mengerti akan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Orang-orang percaya harus bisa menjadi garam yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, kita sebagai orang percaya dapat menjadi seorang yang dapat memelihara atau memberikan kualitas hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama sebagai simbol yang bernilai tinggi. Yang kedua, kita sebagai orang percaya juga dapat menjadi orang setia sampai akhirnya seperti Yesus. Yang terakhir, kita sebagai orang percaya harus bisa menerangi lingkungan sekitarnya dan harus mempengaruhi lingkungan yang gelap menjadi terang, yaitu terang Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam judul Rahasia Kemenangan di dalam Tuhan menurut Rasul Paulus. Rahasia kemenangan dalam Tuhan menurut Rasul Paulus. Ya, kita boleh baca sama-sama, saudara. Ya, dalam Filipi pasal 4, suratan Paulus pada jemaat Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. Jika memungkinkan saudara-saudara untuk boleh bangkit berdiri, saya mengajak saudara-saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita boleh baca bersama-sama 2 ayat saja. Filipi pasal 4, 12-13. Begini bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, saudara, diberkatilah kita bukan cuma sekedar menjadi pembaca perenung firman Tuhan, tapi lebih lagi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, di dalam teks ini Paulus memberi perumpamaan tentang latihan dalam sebuah pertandingan, saudara. Selain itu, Paulus pun tunduk kepada perintah dan latihan dari Allah di tengah penderitaan serta kesukaran yang besar pada saat ia menjadi misionaris bagi orang-orang bukan Yahudi. Di dalam Filipi pasal 4, ia berkata, aku telah belajar. Ya, aku telah belajar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengikuti Yesus merupakan proses belajar seumur hidup. Ya, amin. Merupakan proses belajar seumur hidup. Ya. Mengikuti Yesus tidak langsung dewasa rohani, karena kedewasaan adalah sebuah pilihan, saudara. Ketika saudara diselamatkan atau mengalami pengalaman lahir baru, pada saat pertama kali mengaku lewat mulut, percaya dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saat itu saudara, dari mulai saat itu saudara harus terus belajar tentang Allah,
percaya kepada firman-Nya, dan Roh Kudus menghidupinya dan memperlengkapi kita dan menyanggupi kita, saudara, untuk melakukan kebenarannya, melakukan kebenaran firman Tuhan, serta melayaninya, saudara. Ya. Saudara, seorang Casey Seymour, pemain dan pelatih sepak bola yang sukses, memperhatikan bahwa setiap anggota timnya tidak menyukai latihan fisik 10-100 kali, saudara. Pada akhir latihan, sebelum para pemain bola meninggalkan lapangan, mereka harus berlari kurang lebih 90 meter sebanyak 10 kali. Ya, dengan kecepatan penuh dan istirahat sedikit demi sedikit. Jika gagal mengalahkan waktu yang telah ditetapkan itu, mereka harus mengulanginya lagi, saudara. Nah, para pemain membenci latihan itu. Ya, sampai tiba saatnya bertanding. Saat itu mereka menyadari bahwa mereka dapat bermain dengan kekuatan penuh sepanjang pertandingan. Lebih dari itu, saudara, usaha mereka telah terbayarkan dengan sebuah prestasi, yaitu menduduki posisi juara. Melalui kesulitan hidup, Paulus belajar untuk melayani Allah dengan baik. Kesulitan memang tidak menyenangkan, saudara. Ya, kesulitan memang tidak menyenangkan. Tetapi itu semua patut dihargai. Semakin mudah kita diajar, maka semakin dewasalah kita. Kita sebagai anggota tim daripada Yesus Kristus, tim Kristus, saudara, ya, kita menyiapkan diri untuk dilatih. Allah menghendaki kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus seharusnya tetap berkemenangan dalam segala perkara. Apa rahasianya, saudara? Apa rahasianya supaya kita di dalam Yesus Kristus tetap berkemenangan dalam segala perkara? Rahasianya apa? Rasul Paulus memberikan rahasia, 2 rahasia kepada kita di dalam teksnya, saudara. Rahasia yang pertama, yaitu dapat menyesuaikan diri dalam keadaan kekurangan atau kelimpahan. Di dalam Filipi 4 ayat 12, saya akan bacakan untuk saudara. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin, saudara. Paulus memiliki latar belakang kehidupan yang dapat dikatakan kelimpahan. Ya, dia adalah orang yang hidup sebagai orang kaya pada zamannya, berpendidikan tinggi dan memiliki kedudukan yang penting, berpengaruh dalam pemerintahan. Coba kurang apa dalam diri Paulus, saudara? Dulu sebelum dia jadi Paulus, namanya Saulus. Ya, dia berkelimpahan. Dia orang yang kaya, pendidikannya tinggi. Ya, saudara. Pendidikannya mungkin kalau sampai dengan hari ini, saat ini disebut S3. Tapi S3 itu bukan SD, SMP, SMA. Bukan, saudara. S3 itu doktor, saudara. Ya, sarjana, magister, doktor, saudara. Lalu juga Paulus, ya, memiliki kedudukan yang penting, yang strategis, dan berpengaruh dalam pemerintahan. Jadi dalam hal ini, Paulus mengerti benar apa itu kelimpahan. Tetapi ketika Paulus, yang namanya sebelumnya itu Saulus, ya, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik, saudara, itulah menjadi titik pertobatannya. Ya, Saulus menjadi Paulus. Dari seorang penganiaya gereja menjadi orang yang penuh memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Ketika Paulus memutuskan untuk menjadi pemberita Injil, ini bukanlah perkara yang mudah. Paulus mendapat tantangan baik dari teman-temannya yang dulu ataupun dari gereja pada saat itu. Tidak sedikit tantangan yang Paulus hadapi, seperti karam kapal, bahkan Paulus dipenjarakan. Tentu saja itu
membuat hati Paulus ya dalam hal kekurangan, saudara. Jadi dalam hal kelimpahan dan dalam hal kekurangan, Paulus merasakannya, pernah mengalaminya. Tetapi Paulus di dalam hal kekurangan tidak pernah mengeluh, bahkan bersungut-sungut. Karena ia memiliki rahasia, saudara. Rahasia dalam bahasa Yunaninya adalah mueo, yang artinya membuat dia dapat menyelesaikan diri, bahkan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rahasia yang Rasul Paulus dapatkan itu, ya mueo itu, ialah bersuka cita dan bermegah di dalam Kristus. Sukacita dan bermegah di dalam Kristus, saudara. Nah, di dalam bahasa Indonesia atau Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Paulus telah mengenal rahasia untuk menghadapi keadaan bagaimanapun juga keadaannya, saudara. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Paulus telah belajar sehingga ia benar-benar mengenal rahasia itu. Oleh karena itu Paulus dapatkan ialah ia tetap berkemenangan di dalam Kristus. Nah, di dalam surat inilah, saudara, surat Filipi inilah, saudara, Paulus ingin bersaksi kepada jemaat Filipi dan terutama juga kepada kita sekarang bahwa dalam segala keadaan, kekurangan maupun kelimpahan, ia tidak mengeluh. Tidak peduli betapa beratnya semua persoalan yang ada. Paulus tetap berkemenangan di dalam Kristus. Saudara-saudara, Paulus sedang berada di dalam penjara ketika menulis kitab ini, saudara. Namun ia tetap dapat merasa puas akan hidupnya. Bagaimanapun keadaan yang sedang ia hadapi, kedamaian dan sukacita di hatinya tetap sama. Baik ia sedang kekurangan ataupun kelimpahan, baik ia sedang merasa lapar ataupun kenyang, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika perhatian dunia tertuju pada meninggalnya Putri Diana dan Ibu Teresa pada tahun 1997, saudara, seorang tokoh lainnya meninggal dunia tanpa mendapat banyak perhatian. Pada tanggal 2 September, seorang psikiater Austria bernama Viktor Frankl meninggal dunia pada usia 93 tahun. Selama Perang Dunia Kedua, Dr. Frankl dipenjarakan di Auschwitz. Di sana ia tidak diakui sebagai seorang ahli medis dan dipaksa bekerja sebagai buruh biasa. Ayah, ibu, saudara laki-laki dan istrinya meninggal dalam kamp konsentrasi. Semua catatannya yang memuat seluruh karya selama hidupnya telah dimusnahkan. Namun sesudah keluar dari penjara Auschwitz, Frankl tetap memiliki suatu keyakinan bahwa segala sesuatu dapat direngut dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan manusia yang terakhir, yakni menentukan sikap dalam menghadapi setiap keadaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita tidak dapat memilih keadaan yang akan kita hadapi. Ya, benar saudara. Kita tidak dapat memilih keadaan yang kita hadapi. Oh, hari ini aku mau keadaannya yang enak-enak saja. Hari ini aku mau dalam keadaan yang susah-susah saja. Tidak, saudara. Kita tidak bisa menentukan, saudara. Ya, namun saudara lihat bahwa namun kita bebas memilih sikap yang kita ambil dalam menghadapi keadaan tersebut. Ya, amin. Sebagaimana Dr. Frankl katakan, segala sesuatu dapat direngut dari seorang kecuali satu, yaitu menentukan sikap dalam menghadapi setiap keadaan. Menentukan sikap, saudara. Saudara, kita diperhadapkan tiap-tiap saat, tiap-tiap hari kita selalu diperhadapkan ya dengan beberapa pilihan demi pilihan, saudara. Karena itu pilihlah yang memberi manfaat bagi saudara. Memberi manfaat bagi saudara, yang memberi keuntungan, hal-hal positif bagi saudara. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, saudara. Hal itu ada di hadapan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Rahasia yang kedua dari Rasul Paulus dalam hidup yang berkemenangan ialah melalui kekuatan Tuhan segala perkara dapat dilewati. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, saya baca sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saudara, mari angkat tangan kanan saudara, taruh di dada saudara. Mari ikuti kata firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ganti katakunya kepada nama saudara masing-masing. Bisa saudara? Oke, sekali lagi. Segala perkara dapat Iwan tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada Iwan. Sekali lagi saudara. Oke, ulang. Siap? 1, 2, 3. Segala perkara dapat Iwan tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada Iwan. Tepuk tangan dulu dong untuk firman Tuhan. Amin saudara, luar biasa. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan, saudara. Nah, di dalam Alkitab terjemahan New International Version atau disingkat NIV digunakan kalimat I can do everything. Ya, I can do everything through Him who give me strength, saudara. Nah, artinya Paulus dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan minta ia lakukan. Amin saudara. Bukan yang menurut kita yang harus kita lakukan, tidak. Paulus dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan minta untuk ia lakukan. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak minta, saudara jangan lakukan. Yang Tuhan minta, itulah yang Paulus lakukan. Ya, I can do everything through Him who give me strength. Nah, baik itu hal-hal dianggap tidak mungkin oleh manusia, tetapi dapat mungkin karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita, saudara. Amin. Paulus pun memberitahukan lagi kepada kita, yaitu rahasianya Kristus, saudara. Kristus rahasia. Pernyataan segala perkara di dalam ayat 13 itu, saudara, perhatikan, diletakkan tepat di tengah bagian tentang cara Paulus mencukupkan diri dalam kemiskinan dan kelimpahan. Ya, segala perkara itu ada di tengahnya, saudara. Nah, saya percaya saudara, ada kuasa yang menguatkan Paulus, ya, sehingga ia dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup dan pelayanan di antara segala perkara yang dia alami. Ada kekuatan dalam diri Paulus, dan kekuatan itu bukan kekuatan manusia, bukan saudara. Ya, amin. Paulus bisa mendapatkan kekuatan, bukan kekuatan dari dirinya, tetapi Allah lah yang memberi kekuatan kepada Paulus. Everything, ya, segala sesuatu, ya, segala sesuatu, segala perkara. I can do everything, ya, segala perkara, karena Allah yang memberi kekuatan kepada Paulus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau saudara atau kita membaca firman Tuhan dalam suratan Paulus, dalam pelayanan Paulus tidak mudah, saudara. Panggilan Tuhan pada Paulus yang Paulus lakukan dalam sepanjang pelayanannya itu tidak mudah, saudara. Namun dalam perkara-perkara yang tidak mudah itu, Paulus dapat bisa hadapi, lewati, ya, karena Tuhan yang beri kekuatan kepada Paulus. Saudara, Paulus menguatkan hati jemaat di Filipi, ya, bahwa kasih karunia Tuhan Yesuslah, ya, berada pada orang percaya untuk memungkinkan mereka melakukan segala sesuatu
yang dimana Yesus minta untuk mereka lakukan. Kasih karunia itu ya diberikan oleh Allah kepada jemaat di Filipi, saudara. Nah, dalam tulisan Paulus ini, saudara, Paulus berada dalam penjara, saudara. Ya, untuk jemaat Filipi. Nah, saudara-saudara, kebanyakan orang memiliki kalender atau buku agenda, biasanya itu untuk mencatat detail pekerjaan yang akan dilakukan. Tetapi berbeda dengan seorang hamba Tuhan yang satu ini. Hamba Tuhan, Kristiani, berasal dari Korea, menggunakan agendanya dengan cara yang berbeda. Ia hanya mencatat kegiatan-kegiatan utama setelah semuanya dilaksanakan. Inilah yang dilakukannya. Setiap pagi ia berdoa, Tuhan, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatan-Mu semata. Pakailah diriku sesuai kehendak-Mu. Kemudian setiap kali ia berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan yang luar biasa atau sulit menurut dia, malamnya ia mencatat di dalam buku hariannya. Ia menulis, hari ini saya dimampukan oleh Allah untuk membagikan kesaksian dengan seorang teman. Hari ini Allah memampukan saya untuk mengatasi ketakutan saya melalui iman. Hari ini saya dimampukan untuk menolong dan menyemangati seseorang yang sedang dirudung masalah. Hari ini saya dimampukan oleh Allah untuk berbagi kepada sesama. Hari ini saya, begitu saudara. Nah, ia menggunakan istilah dimampukan karena ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan semuanya itu tanpa pertolongan Allah, saudara. Dengan setiap kali ia menulis kata dimampukan, ia memberikan segala kemuliaan untuk Allah yang memampukan, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dengan terus-menerus bersandar pada kekuatan Allah, Rasul Paulus dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, dalam hal kesakitan, kepedihan, kesenangan, segala perkara dapat kita tangguh karena Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita, saudara. Amin. Allah yang memberi kekuatan. Menurut kita tidak mungkin untuk kita lakukan, tapi di dalam Allah tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Amin. Nah, saat kita memasuki setiap hari yang baru, marilah kita mohon kepada Allah supaya Allah dapat menguatkan dan memakai kita. Ya. Kita dapat merasa yakin bahwa saat menengok ke belakang, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan karena menyadari bahwa Dialah yang telah memampukan kita untuk mengerjakan itu, saudara. Saudaraku, sampai dengan saat ini, saya percaya, saudara, Allah selalu memberikan kekuatan yang cukup ya untuk langkah selanjutnya. Amin, saudara. Sekali lagi, saudara, saya percaya hingga saat ini Allah memberikan kekuatan yang cukup bagi saudara dan saya, bagi kita untuk melakukan langkah selanjutnya. Walaupun terseok-seok, walaupun gundah gulana, saya percaya Dia Allah yang memberikan kekuatan untuk kita sanggup melakukan langkah selanjutnya. Saudara, saya tutup dalam sebuah kisah seorang anak kecil, saudara, yang sedang berada di sebuah tempat cukur rambut. Ruangan itu ya dipenuhi dengan asap cerutu. Si anak memencet hidungnya dan berseru, "Siapa sih yang merokok di sini?"
Ya, sang pemangkas rambut dengan malu-malu mengaku, "Saya." Anak itu bertanya, "Tidakkah Anda tahu bahwa hal itu tidak baik bagi Anda?" "Saya tahu," kata sang pemangkas rambut itu. "Saya sudah mencoba untuk berhenti 1000 kali. Ya, tetapi saya tidak bisa berhenti untuk merokok." Ya, sang anak berkomentar, "Saya mengerti. Saya pun berusaha untuk berhenti mengisal jempol saya, namun saya tidak bisa." Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, apakah Anda sedang bergumul untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk dilepaskan? Ya. Seperti Paulus, Anda pun bisa menjadi pemenang. Jika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kemenangan itu dimungkinkan, ya, melalui kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Saya ulang sekali lagi. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemenangan demi kemenangan itu setiap hari, saudara, dimungkinkan untuk kita, ya, melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, ya, yang tinggal di dalam kita, yang memampukan kita. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang kuasa dalam diri kita, saudara. Ya. Dan saya percaya hal itu terus ada dalam diri kita. Kita mau nyatakan itu sebagai orang percaya. Ya. Bersama Paulus, yang dimana Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ya. Saya percaya Rasul Paulus bisa, saya dan Anda pun pasti bisa untuk mengatakannya, untuk melakukannya. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup dan pelayanan kita adalah sebuah keharusan bagi kita untuk tetap berkemenangan dalam Tuhan dan memiliki rahasia yang Rasul Paulus berikan kepada kita. Itu rahasia yang pertama, dapat menyesuaikan diri dalam segala keadaan, ya, kekurangan ataupun kelimpahan. Rahasia yang kedua yaitu melalui kekuatan Tuhan segala perkara dapat kita lewati, saudara. Inilah rahasia Paulus yang dia berikan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, supaya setiap hari kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Walaupun situasi virus COVID masih saat ini merajalela atas bangsa kita, atas kota kita, saudara, jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Sesuaikan diri dalam segala keadaan kita, saudara. Ikuti protokol kesehatan. Amin. Amin. Adaptasi baru yang digelontorkan oleh pemerintah, yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu new normal, ya, adalah sebuah adaptasi yang baru, saudara. Dan itu kita harus sesuaikan. Ikuti, saudara. Ya, ikuti. Dan saya percaya juga Tuhan akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan, saudara. Karena dalam segala perkara kita dapat lewati bersama Tuhan. Dan saya percaya, saudara, saya percaya, walaupun kita hari-hari ini masih mengikuti ibadah online, saya percaya, saudara, suatu saat kita akan boleh berjumpa bersama-sama dalam ibadah-ibadah kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Mungkin dalam ibadah-ibadah dalam new normal, saudara. Amin. Saudara, siapkan diri, saudara. Ya, persiapkan diri, saudara. Ya, katakan seperti apa yang Rasul Paulus katakan, saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita, yang memberi kekuatan kepada kita, saudara. Kiranya kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih
untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Setiap telinga-telinga yang telah mendengar, setiap hati yang sudah tabur oleh benih firman-Mu Tuhan, kiranya itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kiranya kami dapat berkata sebagaimana apa yang Rasul Paulus katakan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Ya saudara, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan hambanya, Bapak Gembala kita, Pak Iwan, yang telah berbicara yang kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Ada yang diberkati oleh firman Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Saya percaya Anda ada di rumah rasa diberkati oleh firman yang dibawakan oleh Pak Iwan. Karena firman itulah hidup kita. Firman itulah jalan keselamatan. Haleluya. Kita respon firman yang telah dibawakan. Angkat pujian kita. Yesus adalah kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
bisa menjauhkan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, saudara diberkati dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Ya, saudara, saat ini kita akan masuk doa syafaat kita. Bila memungkinkan bagi saudara, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita doa syafaat. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih dalam rangkaian ibadah yang dimana Tuhan sudah memberkati kami dengan Allah Roh Kudus-Mu, dan kami merasakan kehadiran Allah Roh Kudus tengah-tengah kami di tempat ini maupun rumah umat-Mu masing-masing dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa Tuhan untuk bagi yang melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini, Saudara Andy, Saudara Han, Saudara Michael Tuhan, dan juga Saudari Christine dan Saudara Jeremy Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap umat-Mu ini Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tuhan terus perlengkapi dan kuat kuasa Roh Kudus dan karunia Roh Kudus Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan Yesus terus dimuliakan dan ditinggikan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, kami tidak henti-hentinya Tuhan berdoa Tuhan untuk di mana COVID-19 masih beredar Tuhan atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami minta Allah sendiri yang menghardik virus ini. Kami minta Allah sendiri yang mengusir virus ini atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami terbatas Tuhan, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas, dapat menghalau virus ini Tuhan, bagi kota tercinta kami, bagi provinsi kami Tuhan, bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami Tuhan, lembaga legislatif, yudikatif Tuhan, dan berkati eksekutif Tuhan, bersampai ke daerah-daerah Tuhan, berkati hikmat Allah turun atas mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka putuskan kiranya itu boleh berasal daripada Tuhan, dan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk sebidang tanah dan gedung gereja Tuhan, yang dimana kami belum memilikinya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan campur tangan dalam hal ini. Kami berdoa Tuhan bahwa kami juga terbatas dalam hal dana Tuhan. Kami juga terbatas dalam hal itu. Kami belum punya pengalaman dalam hal itu. Kami juga belum punya kekuatan dalam hal itu Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang berjalan depan kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan untuk tanah dan bangunan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan tepat pada waktunya tanah dan gedung gereja sedang jemaat Allah Tuhan sudah akan berdiri Tuhan di kota Pangkal Pinang. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat-Mu Tuhan yang menonton atau yang beribadah online pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan, hamba berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara taruh tangan kanan saudara di bagian sakit, tangan kiri saudara taruh di dada saudara. Sekali lagi, tangan kanan saudara pada bagian sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian dada saudara. Haleluya, haleluya. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini saya berdoa untuk sakit penyakit saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sebutkan sakit penyakitnya saudara. Sebutkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dari ujung kepala, ujung rambut sampai telapak kaki. Penyakit-penyakit yang menurut orang ganas, kanker, tumor, kanker darah, leukemia, apapun itu Tuhan namanya, sakit kepala, peradangan, dalam nama Tuhan Yesus, lupus dan apapun nama segala penyakitnya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, kekuatan mengalir, mujizat mengalir, bilur-bilur Yesus mengalir, menyembuhkan diriku sekarang ini terjadi kesembuhan, kekuatan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati gereja sedang jemaat Allah dari badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, dan badan pengurus wilayah Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Para gembala-gembala, para pengerja Tuhan memberkati
para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Indonesia. Berkati, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan dalam keadaan masih COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkati, pakai setiap orang-orang kaya, orang-orang yang punya tabungan lebih Tuhan, untuk bisa memberkati masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu Tuhan, untuk boleh berbagi Tuhan, berbagi Tuhan. Makasih Tuhan, demikian juga Tuhan untuk sidang Tuhan juga boleh bisa berbagi Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, pada sidang jemaat Tuhan yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, angkat dua tangan kita, satu wajah kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis dari Allah Roh Kudus, untuk selalu menyertai kita, mulai pagi hari ini, besok, sampai Ia datang menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ibadah online pada hari ini telah berakhir. Sampai berjumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.